Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, voting adalah hal yang biasa dalam sebuah negara demokrasi. Voting sering diartikan sebagai proses pemungutan suara untuk menyetujui, menolak, atau memilih satu atau lebih pilihan yang tidak bisa dicapai melalui musyawarah untuk mufakat. Pemilihan umum atau pemilu, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah salah satu penerapan voting di Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses pemungutan suara dapat menjamin atas azas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta bagaimana hasil penghitungan suara dapat berlangsung jujur, transparan, dan dapat diakses oleh publik. Nah, semua persoalan di atas menjadi fokus perhatian bagi panitia penyelenggara pemilihan. Selama ini, voting secara centang atau coblos kertas suara menjadi pilihan dalam penyelenggaraan pemilu di tanah air. Metode ini oleh banyak kalangan dinilai masih sangat konvensional di tengah kemajuan teknologi dan informasi. Memiliki kelemahan dari aspek efisiensi dan efektivitas. Nah, apakah ada cara yang lebih efektif dan efisien? Baik, saat ini telah hadir dosen inovatif dari Politeknik Negeri Sriwijaya, Bapak Agus Manggala, STMT. Selamat datang Pak Agus. Selamat datang, Bu. Iya, bagaimana kabarnya Pak Agus? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cuma agak Alhamdulillah. serak-serak basah ini. Iya, memang lagi musim Pak ya. Iya benar. Iya, baik Pak Agus, ini inovasinya luar biasa loh Pak. Iya, Bu. Nggak kepikiran sampai saat ini karena selama ini masih kita sistem votingnya masih menggunakan tusuk paku ya Pak ya. Iya benar. Masih sangat konvensional dan masih banyak celah untuk hasil yang tidak real time. Benar Seperti itu sekali, ya. benar sekali. Baik Bapak, apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini Pak? Oke. Iya. Jadi seperti yang Ibu berikan informasi sebelumnya, bahwasannya voting ini adalah suatu kegiatan rutin di negara kita ini. Dari level yang paling rendah sampai ke level yang paling tinggi, misalnya dari pemilihan tingkat RT, pemilihan provinsi untuk gubernur, dan sampai yang tertinggi itu adalah pemilihan presiden. Iya. Nah, selama itu juga saya melakukan pemilihan yang sudah berlaku sebelumnya, itu masih banyak hal-hal yang menurut saya bisa kita perbaiki. Iya. Salah satunya misalnya adalah ketika kita sebelum melakukan pemilihan umum, itu banyak sekali persiapan yang harus kita siapkan. Iya. Mulai dari tenda, kertas suara, SDM-nya, ada banyak panitia, banyak konsumsi, ada banyak sekali hal yang harus kita siapkan untuk menjalankan pemilihan sampai kepada hari H. Iya. Setelah hari H pun kita menemui kendala kembali, yaitu adanya antrian yang panjang, Iya, betul sekali. kemudian adanya kerepotan bagi panitia yang harus mengatur parkir, mengatur semua peserta pemilih ini supaya alurnya itu sesuai dengan yang diinginkan. Itu pada saat hari H. Setelah pemilihan pun, Iya. itu terjadi lagi masalah karena kita harus melakukan penghitungan ulang. Iya, betul. Penghitungan misalnya yang sudah dicoblos ada berapa, kemudian berapa yang abstain, berapa yang rusak, dan seterusnya. Dan itu manual Pak Dan ya? itu manual, sangat memakan Waktu dan tenaga. biaya, dan tenaga. Betul Pak. Nah, dari permasalahan-permasalahan inilah saya memiliki ide bagaimana suatu sistem pemilu itu harus kita minimalisir di dalam hal penggunaan sumber daya tadi. Iya. Lebih hemat, lebih efektif, lebih efisien misalnya, dan hasilnya pun real time. Iya, Artinya- paperless yang jelas Pak. Iya benar. Iya. Jadi pada saat kita coblos, setelah pemilihan selesai, itu langsung tampil. Oh, perolehan persentase suara dari pasangan calon ini adalah A, dan seterusnya. Iya. Jadi semua itu harus kita kemas dalam suatu sistem, Iya. sehingga tingkat kejujuran dan hasil dari pemilu itu bisa kita pertanggungjawabkan. Iya. Itu satu. Yang kedua, animo masyarakat. Jadi animo masyarakat selama ini kan, Bu, ketika saya melakukan pencoblosan nih, Iya. mau coblos A atau B, apa sih yang saya peroleh? Nah itu,
Tetapi di dalam sistem ini kita berikan suatu penyemangat gitu. Iya. Penyemangat supaya para pemilih ini memiliki semangat untuk datang ke TPS. Iya. Gitu. Bagaimana caranya? Ini saya berikan contoh. Ketika pada saat pelaksanaan pemilu, nanti pemilih itu akan memiliki 2 struk seperti ini. Iya. Nanti struk ini akan saya simpan satu ke dalam kantong dan struk yang lainnya akan saya masukkan ke kotak undian. Iya. Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah ketika selesai melakukan pemilihan umum, maka panitia akan mengumumkan door prize. Iya. Nah itu Bu. Jadi animo Jadi masyarakat menarik animo masyarakat benar juga, sekali. Pak ya. Karena kan selama ini kan kita apalagi masyarakat yang kurang familiar ya sama nominasinya siapa ya. Benar. Mungkin malah kecenderungan untuk abstain ya, Benar untuk tidak sekali. datang. Tidak datang. Iya. Kita Baik. Jadi itu sebagai penyemangat ya. Benar sekali Bu. Iya, Jadi benar. kalau kita sudah punya penyemangat tadi, siapa tahu nanti nih ketika selesai pemilu saya dapat undian, dapat motor lah, atau mobil, atau bahkan sepeda, atau yang door prize gitu kan. Itu memberikan semangat kepada masyarakat untuk hadir dan menentukan pilihannya. Iya. Betul Nah, sekali, Pak. dari semua yang sudah saya kemas itu aplikasinya simple dan bisa kita gunakan mulai dari level yang paling rendah, tingkat RT bahkan, sampai ke level yang tertinggi, itu tingkat pemilihan presiden. Gitu, Iya. Bu. Bisa dijelaskan Pak bagaimana sih prosesnya? Oke. Jadi gini, prosesnya itu pemilih, ini saya membawa sampel. Jadi pemilih nanti itu hanya memiliki 2 tombol, yaitu tombol calon pertama dan tombol calon kedua. Jadi cuma 1-2 tombol saja. Kemudian panitia itu memiliki tombol kuncian. Iya. Jadi di sini tombol kuncian dipegang oleh panitia. Jadi teknisnya adalah ketika pemilih datang, dia menekan nomor 1. Untuk pemilihnya apabila ada Apabila dua pilihan calon. ya. Iya. Benar, 2 calon. Misalnya saya memilih nomor 1. Nah, otomatis di aplikasi itu langsung menutup untuk pemilihan selanjutnya. Kemudian di layar itu langsung muncul nomor total suara yang memilih itu adalah 1 orang. Kemudian untuk memilih kembali, itu harus dibuka kunciannya oleh panitia. Iya. Jadi harus dibuka dulu kunciannya. Kalau nggak dibuka oleh panitia, maka tidak akan ada efek Tidak bisa apapun. memilih ya untuk Tidak bisa pemilih yang 2-3 berikutnya kali. ya. Benar. Iya. Jadi memang panitia sebagai senternya, atau mungkin bisa juga kali Pak si pemilih sendiri yang menekan tombol penguncian tersebut. Benar, bisa. Iya. Jadi itu nanti gini sih teknisnya adalah pemilih datang, kemudian menekan kuncian, kemudian memilih calon yang dipilih. Nah, pada saat pemilihan ini berlangsung, jarak antara tombol kuncian dengan ini itu diberikan jarak. Iya. Jadi Untuk tidak manipulasi benar sampai sekali. berkali-kali memilih ya Pak ya. benar. Jadi Iya. misalnya kita dekatkan dengan panitia lah, depan panitia untuk tombol kunciannya, sedangkan ini dekat dengan komputer atau dengan laptopnya. Jadi ada beri jarak tertentu gitu. Iya. Supaya tidak ada kemungkinan dia Kecurangan untuk ya. balik lagi. Iya, betul. Karena memang pemilih itu hanya diberikan kesempatan 1 kali memilih. Setelah itu dia akan mendapatkan 2 struk ini. Iya. Nah, 2 struk ini itu ialah 1 untuk dia pegang sendiri ya. benar. Iya. 1. Untuk hasilnya sendiri Pak. Jadi hasilnya itu ada 2. Pertama itu yang total jumlah suara yang memberikan suara itu akan tampil di layar. Itu Iya. bisa di TV atau di secara live. Itu bisa dilihat oleh semua orang. Jadi real time ya Pak Real ya. time gitu. Iya. Jadi misalnya ada yang milih itu 10 orang, maka di sana akan tampil 10. Tetapi hasil kedua itu enggak tampil ketika tidak kita klik untuk menampilkannya gitu. Apa itu? Itu hasil pemilihan yang dipilih oleh para pemilih. Misalnya pasangan nomor 1 atau pasangan nomor 2. Jadi itu tidak akan tampil sebelum diklik untuk menampilkan hasil yang sebenarnya. Iya. Nah, jadi ada 2 itu.
Jadi ini keuntungannya luar biasa Pak ya? Benar. Karena langsung real time, tanpa kecurangan pastinya. Tanpa kecurangan, Iya. kemudian tanpa penghitungan suara, Tanpa penghitungan suara ulang lagi. tidak karena, ada yang abstain, Iya, tidak betul. ada suara-suara yang rusak. Betul sekali. Dan efektif, efisien. Efektif dan efisien. Iya. Dan jangan lupa ada satu lagi, Iya. door price-nya lumayan. Door price-nya ini. lumayan apabila beruntung ya Pak ya. Benar sekali. Iya. Tapi Bapak, Iya. di masyarakat saat ini, apakah aplikasi ini sudah terpakai Pak? Nah ini, jadi aplikasi ini mungkin di dalam forum ini saya jelaskan, ini pertama kali saya buat. Iya. Jadi saya buat pertama kali, saya menawarkan nih kepada masyarakat yang berwenang, misalnya apa KPU atau misalnya KPU daerah atau bahkan kepala desa yang ingin menentukan pemilihan RT. Iya. Itu kita ambil dulu contohnya seperti itu. Dari skala kecil dulu Dari Pak ya, skala pemilihan kecil. RT, RW Boleh. ya. Jadi dengan skala kecil nanti kan kita terbiasa Bu untuk menggunakan aplikasi ini. Iya. Apalagi nanti pengembangan selanjutnya kita tidak lagi Bu menggunakan ini. Iya. Tetapi kita sudah menyiapkan tombol khusus. Kalau misalnya cuma 2 calon, maka akan hanya dua tombol yang digunakan. Iya. Plus 1 tombol untuk mengunci pilihan tadi. ya. Jadi itu. Nah, jadi itu kepada pihak yang berwenang ini karena sangat efektif dan efisien untuk digunakan dengan skalanya itu luar biasa, bisa digunakan dari semua lapisan masyarakat. Iya. Mungkin sahabat inovasi di rumah yang ingin memakai Pak ya, memakai aplikasi ini bisa menghubungi Pak Agus langsung Pak ya. Iya, bisa. Iya, karena ini benar-benar luar biasa, yang efektif, efisien, dan yang jelas benar-benar meminimalisir kecurangan yang saat ini sangat sering terjadi, Pak. Benar. Iya. Dan tentunya ini bisa digunakan dari tingkat RT, RW, juga bisa pemilihan kepala daerah juga, Pak ya. Benar Bahkan sekali. sampai ke tingkat pilpres, Pak ya. Benar. Mungkin dari KPU bisa menggunakan Iya. aplikasinya, Pak ya. Iya. Baik Bapak, di saat ini untuk pengembangan selanjutnya mungkin Bapak ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke. Nah, jadi aplikasi ini pertama kan baru kita buat dan belum digunakan secara luas. Iya. Itu tadi yang akan kita lakukan pengembangan itu pertama tombolnya. Tombol jadi, ya. Iya. Kenapa? Kalau kita menggunakan tombol seperti ini dikhawatirkan untuk masyarakat luas yang belum familiar, dia akan kebingungan. Ya, karena cuma terlalu kalau banyak dia- ya. Terlalu banyak Iya. tombolnya. Betul. Jadi kalau misalnya cuma 1 atau 2 tombol, maka dia tinggal menentukan, oh saya mau pilih nomor 1, berarti di tombol nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Iya. Itu satu pengembangan. Kemudian masalah tampilan. Iya. Nah, karena itu juga baru, untuk tampilan itu bisa kita sesuaikan berdasarkan jumlah calon. Iya. Nah, di sampel aplikasi ini saya baru membuat 2 calon, pasangan calon. Padahal kan nanti kalau di fakta di lapangan itu nanti calonnya bisa Banyak ya, banyak, Pak ya? Pak. Iya. Nah, bisa 2, 3 atau bahkan 9 sekalipun. Itu bisa kita gunakan. Tapi tetap bisa digunakan Benar kan? sekali. Iya. Baik. Itu bisa untuk pengembangan ke depan. Iya. Nah, untuk mengantisipasi masalah misalnya kecurangan atau adanya hacker dan lainnya, ini memang disengaja untuk semi otomatis, Bu. Jadi tidak memungkinkan hacker untuk masuk ke dalam sistem. Kenapa? Iya. Itu untuk sambungan wifi-nya, sambungan Bluetooth-nya, itu bisa kita minimize. Jadi tidak ada hubungan ke luar gitu. Keluar ya. Jadi memang benar-benar apa yang ada di tempat pemilihan umum itu berada, Iya. itulah fakta yang ada gitu. Iya. Jadi tidak akan ada celah kalau misalnya dia terkoneksi ke internet, mungkin ada celah. Iya, ada celah Ketika hacker ada untuk yang masuk, mengakses untuk ya. merubah akses Iya. dan seterusnya. Kalau ini enggak, jadi kita putus rangkaiannya, jangan sampai ada yang terkoneksi ke dunia luar. Iya, mungkin di aplikasi itu ada juga disebutkan Pak ya, perwilayahnya Pak ya, benar nggak? Iya. Iya, jadi untuk misalnya wilayah ini di aplikasi udah ada tulisan wilayahnya tersebut seperti itu. Benar. Karena kan ini kan bahaya juga kalau aplikasi ini diduplikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan bisa terjadi Pak ya. Iya. Iya, Jadi benar. oke. Jadi untuk mengantisipasi itu
ada namanya menu yang memang saya siapkan. Itu langsung dikerjakan pada saat di lokasi Di pemilihan. lokasi Pak ya. Jadi Iya. misalnya kita berada di Ilir Barat nih, maka Ilir Barat itu editnya itu di situ, Di di situ tempat ya. disaksikan para saksi-saksi yang berkompeten, yang berwenang di situ. Iya. Kemudian sebelum kita lakukan pemilihan, kita lakukan pengecekan, perhitungan datanya harus nol semua, belum ada yang diklik untuk pasangan calon tertentu, dan itu tadi kita harus memberikan kesempatan kepada para calon yang mengikuti untuk siap kalah dan siap menang. Iya, betul sekali Iya, Pak. jadi ketika sudah Harus ditampilkan berjiwa besar Pak ya, berjiwa karena ini besar. pemilihannya real time. Real time. Karena tidak ada penghitungan di malam hari Benar. atau besoknya lagi Benar. yang akan menambah kecurangan-kecurangan yang Benar ada Pak ya. sekali. Iya. Oke Pak Agus, luar biasa sekali loh inovasinya. Iya. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, dan berikut ucapan terima kasih yang ingin disampaikan. Silakan Pak Agus. Oke. Iya. Jadi harapannya adalah pada pemirsa di rumah dan penonton dari One Day One Innovation ini, kita harus berubah, yang mana perubahan ini harus ke arah positif. Kalau sudah kita melakukan yang sudah konvensional, sudah saatnya kita untuk beralih ke yang Digital. semi otomatis seperti Iya. ini. Kenapa? Itu hasil real time, itu akan menentukan masa depan kita di masa yang akan datang. Iya. Itu sangat-sangat penting bagi kita sebagai warga negara yang baik. Kemudian ini adalah salah satu contoh yang mungkin saya tampilkan ketika selesai pemilihan berlangsung, maka berita acara pemilu ini sudah langsung bisa ditandatangani dan dinyatakan pemilu itu selesai. Jadi tidak ada lagi penambahan waktu dan seterusnya. Iya. Itu Jadi langsung real time Pak ya. real time. Wah, luar Kemudian, biasa. Iya. terima kasih kepada Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, pada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah diberikan kesempatan Ibu. Iya. Ini waktu yang luar biasa bagi saya nih untuk menyampaikan ide, kemudian kreasi yang saya buat. Iya. Karena insya Allah berdasarkan yang saya dapat, ini adalah yang pertama kali. Iya. Oke, gitu. Luar biasa sekali Pak Agus, inovasinya benar-benar sangat simple namun sangat bermanfaat untuk diterapkan ke depannya Pak. Ya, Bu. Iya, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami One Day One Innovation Pak Agus. Ya, Tetap sama-sama. terus berkreasi, berinovasi, dan tetap menginspirasi sahabat inovasi di rumah Pak ya. Terima kasih. Iya. Baik sahabat inovasi, electronic voting adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari electronic voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan e-voting, perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya percetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.